Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Maulana dari Fakultas Agama Islam, Prodi Perbankan Syariah. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan memenuhi tugas akhir dari analisis keuangan bank syariah yang melakukan vlog untuk tugas terakhir. Ya, pertama adalah analisis keuangan bank syariah. Jadi kesehatan dalam bank syariah itu merupakan hal yang penting dalam berbagai bidang kehidupan, baik bagi manusia maupun perusahaan. Kondisi badan maupun perusahaan dan bank yang sehat akan meningkatkan semangat kerja dan kemampuan kerja, serta meningkatkan kemampuan lainnya yang dibutuhkan hidup untuk jangka panjang yang berkelanjutan. Jadi tingkat kesehatan itu penilaian dari kesehatan bank. Kondisi kesehatan bank dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan yang pertama ada prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, manajemen risiko. Perkembangan industri perbankan yang semakin kompleks dan beragam akan meningkatkan ekspor risiko yang dihadapi bank. Nah, perubahan ekspor risiko bank dan penerapan manajemen risiko akan mempengaruhi profil risiko bank yang selanjutnya. Lalu ada pihak-pihak yang berkepentingan dalam kesehatan bank, terdiri dari pihak internal dan eksternal. Pihak internal sendiri itu ada pihak manajemen, pemilik bank, karyawan. Nah, pihak manajemen itu berkepentingan langsung dan sangat membutuhkan informasi keuangan untuk tujuan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian suatu bank. Nah, sedangkan pemilik bank dengan menganalisis laporan dan ukuran kesehatannya, pemilik dapat menilai berhasil atau tidaknya manajemen dalam kepentingan bank. Nah, untuk karyawan itu berkepentingan dengan laporan keuangan dan kesehatan bank. Tingkat kesehatan, kinerja bank syariah dan top level management. Yang pertama itu menilai atau mengukur tingkat kesehatan sebuah bank syariah adalah berarti mengevaluasi dan menganalisis kinerja keseluruhan pada bank syariah. Kinerja bank syariah itu sendiri merepresentasi dari tanggung jawab top level manajemen yang mencakup kinerja dari finansial dan non finansial. Top level manajemen di bank syariah berinteraksi dengan pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholders. Yang pertama ada internal dan eksternal, melalui praktik yang menjadikan bank syariah lebih khusus dibandingkan bank konvensional. 2. Tingkat kesehatan bank. Tingkat kesehatan bank yang pertama ada perubahan penilaian tingkat kesehatan bank dari pola analisis CAMEL menuju CAMELS dan menuju RGEC. CAMEL pertama kali diperkenalkan di Indonesia sejak dikeluarkannya paket Februari 1991 tentang prinsip kehati-hatian bank. Paket tersebut dikeluarkan BI sebagai dampak paket kebijakan 27 Oktober 1988. Sedangkan CAMEL sebagai pengembangan CAMEL pertama kali pada tanggal 1 Januari 1997 di Amerika dan berkembang di Indonesia akhir 97 dan awal 98 sebagai dampak krisis ekonomi dan moneter. Tingkat kesehatan bank yang kedua dari GSC dikeluarkan PBI nomor 13/1 PBIP 2011 dan surat
Edaran BI nomor 13/24 DPNP yang berlaku per Januari 2012 menggantikan cara lama penilaian kesehatan bank dengan metode CAMELS. Yang kedua, dengan terbitnya PBI dan SE terbaru ini, metode CAMELS dinyatakan tidak berlaku lagi, diganti dengan modal baru yang mewajibkan bank umum untuk melakukan penilaian sendiri. Nah, CAMEL itu singkatan dari Capital Asset Quality Management Earning Liquidity. Sedangkan CAMELS Capital Asset Quality Management Earning Power Liquidity Sensitivity to Market Risk. Ketika RGC ada Risk Profile, GCG Earnings Capital. Tingkat kesehatan bank syariah. Komponen CAMELS tahun 2024 sebagai revisi dari CAMELS 91 lebih mengarah pada ukuran kinerja bank secara internal. Dari Capital, Asset Quality, Management, Earning Power, Liquidity, dan Sensitivity to Market Risk dikenal sebagai CAMELS Rating System. Tingkat kesehatan bank syariah. Pada sebelumnya CAMELS 1991, proses penilaian kesehatan bank syariah menggunakan rumus-rumus matematika dan sistem scoring. Dari hasil penilaian setiap parameter dan skala 0 sampai dengan 100. Nilai akhir kesehatan bank versi ini pada akhirnya berupa angka yang selanjutnya menentukan klasifikasi kesehatan bank, yaitu sehat, cukup sehat. Pada CAMELS juga relatif cukup sederhana, namun ada penambahan, yaitu penilaian tambahan berupa sensitivity to market risk. Faktor sensitivitas terhadap risiko pasar dilakukan melalui penilaian terhadap yang pertama ada modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengcover fluktuasi suku bunga dibandingkan dengan potensial loss sebagai akibat fluktuasi suku bunga. Bank syariah secara tidak langsung berdampak juga dari bunga di pasar karena nasabah dan bisnis di pasar menjadi bagian dari usaha bank konvensional maupun bank syariah. Yang ketiga ada Risk Based Bank Rating atau RBBR, regulasi OJK. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 8/POJK 03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah Risk Based Bank Rating. RBRR berbeda dengan CAMELS karena lebih menyeluruh. Meski terdiri atas 4 faktor penilaian kesehatan. Faktor pertama risk profile, faktor kedua good corporate governing dan governance. Yang ketiga ada faktor ketiga earning dan keempat ada capital. RGEC atau RBBR disebut model penilaian kesehatan bank yang syarat dengan manajemen risiko. Manajemen bank perlu memperhatikan prinsip-prinsip umum sebagai berikut sebagai landasan menilai tingkat kesehatan bank. Nah, faktor risk profile. Bank syariah mengelola sebuah risk profile. Yang pertama, risiko kredit, pasar operasional, likuiditas, hukum reputasi, strategi, kepatuhan, imbal hasil, dan investasi. Ya, selebihnya seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.